final statement untuk podcast kita pada siang hari ini. Ya, monggo Pak Tut Marjana. Saya tadi dengan topik awal bahwa membenahi destinasi. Iya. Ya. 2 menit aja ya Pak. Ya, saya melihat bahwa tadi Gus Agung mengatakan bahwa One Island One Management. Yes. Jadi secara fakta linkage sih antara kabupaten-kabupaten itu akan makin besar, apalagi provinsi. Nah, sekarang impact ya hanya terjadi ketimpangan infrastruktur pariwisata. Ya, apalagi regulasinya, apalagi ininya masing-masing seperti tadi katakan otonomi daerah yang dipegang kabupaten itu menimbulkan ego sektoral itu sangat tinggi sekali. Nah, ya kalau tidak ada koordinasi, kalau tidak ada suatu kebersamaan dalam memecahkan masalah yang ada sekarang ini, ya maka terus saja mungkin menjadi bulan-bulanan masalah sampah, masalah kemacetan, dan sebagainya. Jadi hendaknya dalam konteks ini koordinasi itu menjadi satu hal baik. Ya. Terima kasih. Kayaknya sedikit ya, tadi ya menarik juga kalau emang kita bisa untuk ada satu otonom untuk mengurus satu persoalan wilayah ya, sangat menarik ya, karena memang itu berkaitan juga kepada struktur. Tapi memang sejarah otonom kita di Indonesia ini berbeda-beda, tapi kelihatannya mereka sejarahnya itu memang pakai darah juga deh istilahnya. Ya ada dari Jogja juga, Aceh, itu peperangan Aceh dan juga Papua. Nah, sehingga untuk pemahaman kita di Bali ya mungkin ada daerah lain mungkin kayak Sulawesi. Tapi kalau Sulawesi Selatan Toraja kalau kita bilang itu dia wilayah bukan provinsi ya, Toraja hanya kabupaten. Mungkin ada sesuatu hal yang memang harus ada satu persepsi pemahaman antara pusat dan daerah juga. Kalau kita lihat juga sekarang sebetulnya PDRB yang ada, PDRB itu sebetulnya itu pembangunan yang memang dengan tingkat pertumbuhan tinggi itu karena kan trennya pasti harus naik terus kan. Itu harus naik. Jadi harus ada satu pemahaman juga di pusat itu seperti tadi. Jadi ada sumber daya material, sumber daya non material. Ternyata setelah saya pikir-pikir kemarin setelah kenapa istilahnya kok tidak ada pembagian pembagian devisa ya. Kalau tambang jelas dia jual di luar negeri dibayar masuk dibagi. Kalau devisa pariwisata itu langsung ke masyarakat. Ya. Iya, karena langsung kayak ke hotel ya masyarakat yang dapat langsung dia dia makan ya. Jadi istilahnya itu ya produk domestik bruto, tenaga kerja terserap, istilah pertumbuhan terserap. Sebenarnya lebih bagus sama TV. Sebenarnya lebih bagus. Nah, ini pemahaman kita yang agak sedikit kemarin itu agak kurang jelas. Jadi kita harus perjelas itu. Sebenarnya kita udah harus bersyukur sekali dengan devisa pariwisata ini. Ditambah dengan adanya pendapatan daripada tamu yang datang dari. Nah, jadi kalau menurut kami, pandangan kami untuk masalah otonomi khusus ini memang kalau bisa kita lebih sederhanakan dengan pengakuan kebudayaan dari baik itu dari undang-undang, terus dari undang-undang 45, undang-undang perlindungan masyarakat adat dan undang-undang Provinsi Bali. Saya rasa dan teman di DPD dulu yang membantu undang-undang Provinsi Bali kebetulan itu ketua komite saya, Pak Philip, itu orang-orang Papua. Dia udah ngomong, Pak saya ikut di dalam menyusun itu, di mana DPR sudah stuck yang membantu saya di DPD Komite 1 untuk membuka. Kalau ditelusuri dengan baik, ya itu sebenarnya sudah mini otsus, Pak. Itu setengah dari kami punya yang ada di Papua. Nah sekarang bagaimana memahami dan menindaklanjuti ini, mengimplementasikan, nah begitu dia cerita sama kami kemarin. Jadi yang lain sebenarnya belum ada seperti itu. Kita sudah ada. Nah mungkin ya sebelum kita sebelum yang lain ya. Nah sekarang kan ya bagaimana menerjemahkan itu. Sebelum hal yang lain itu memang kita mau secara khusus gitu, nah itu mungkin agak sulit. Mungkin daerah khusus budaya
dengan Ya. Iya. Kalau budaya mungkin 38 provinsi nanti akan punya budaya juga itu nanti. Karena ya Apa itu budaya Bali? ya Ya. betul. sedikit tambahkan mungkin. Ya itu kita tahu permasalahan semuanya. Pengetahuan kita dengan permasalahan ini kan hanya sebagian individu aja. Ya, masing-masing punya pendapat. Ya. Ya, masing-masing pendapat. Nah, perlu kita adakan forum-forum begini menyatukan pendapat itu. Tapi menurut saya ada sesuatu yang perlu kita harus kaji lagi. Kita harus punya data-data. Ya. Data mengenai berapa orang sih masuk ke Bali. Ya, di samping turis ya. Ada pendatang kemari, datang kemudian mencari kerja juga, ada macam-macam alasan datang ke Bali. Itu data kita nggak punya. Bali itu kan kecil ya. Kita perlu data-data tersebut. Ya, dan berapa mereka spending di Bali, apa yang mereka kerjakan di Bali, itu perlu kita dapat itu sebenarnya ya. Saya rasa Pak Gubernur bisa melakukan hal itu. Dulu boleh. Mencari data-data ini bukan hanya di airport aja, ya, bukan di airport aja, di Gilimanuk, di pelabuhan, kita perlukan itu. Holistik Dulu maksudnya. ada Kipem, udah nggak boleh lagi. Ya nggak boleh. Kenapa nggak boleh itu? Kenapa? Dianggap rasis. Nah, data ini bukan Rasis. kenapa, NKRI Pak nggak bisa, udah percaya sama saya. ya, bukan mengenai Kipam ya, tetapi masuk ke datang ke Bali itu kan kita perlu tahu. Iya. Ngapain dia ke Bali ini? Ya, Itu. caranya dari Kipem. Ya bukan dari Kipam, mungkin dari seperti yang dilakukan oleh imigrasi itu. All Indonesia arrival Itu card. Gimana caranya? Kalau Indonesia gimana caranya? Setiap masuk, ya kenapa? Boleh masuk. Sebelum dia masuk, dia harus masuk yang ngapain di ke Bali? Sulit tidak boleh. Ya, Agak sulit. Harus Kipem. Kipem Itu yang Kipom satu-satunya. Kipem desanya. Kipem nggak boleh lagi, itu masalahnya. Dulu Kipem ada aman, terdaftar. Kemana tahu ini? nah, ya kita harus tahu orang pasti jalan ke Bali ini banyak kan gitu loh ya. Jadi kita bisa tahu track record mereka orang yang datang ke Bali, maksud dan tujuan orang yang datang ke Bali itu bukan orang melarang datang ke Bali, bukan melarang mereka datang ke Bali. Jadi penilaiannya mereka itu rasis katanya nih. Ini apa? Orang-orang lokalnya, orang-orang Indonesianya. Orang Indonesia juga. Oh. Itu ya, khusus untuk orang Indonesia nih. Ya agak sulit. Ya, semua bukan Indonesia, semua orang yang masuk ke Bali, baik turis maupun orang lokal juga. Harus tahu itu meskipun ya. Kalau nggak begitu kita gimana memanage sejarah kita? Kipem itu harus diaktifin lagi. Harus yang PP. Kalau pakai ini Ya. online kan bisa itu. Ya. Online hanya menyebutkan tidak mereka melarang. Karena pakai online tuh dari kapan ini pakai online gimana? Kipem itu desanya yang turun, Banjarnya yang turun. Jauh lebih bagus. Kita kan nggak bisa tahu dia mau tinggal di mana nantinya. Apakah Kalau Kipon itu kan tinggal di sini, tapi ada datang kembali aja temporary. Jadi begini nih, gitu. Ini memang ada satu generalistik di dalam sistem kependudukan. Itu pas saya selesai nih, terakhir nih. Jadi udah tidak lagi harus melapor. Ya dulu kan ada 1 kali 24 jam kan melapor kan. Sekarang udah nggak ada seperti itu. Sekarang kemana aja boleh. Kalau mau pindah, kalau dipersulit di bawah ke kantor catatan sipil udah bisa jadi. Pas Nah, Bukan untuk tinggal. enggak, bukan penyegal. Nah, justru kebijakan ini sebenarnya memang menyebabkan terjadinya density ya, ada tingkat kepadatan sebuah kota yang memang memiliki tingkat produktivitas tinggi, pertumbuhan ekonomi tinggi terganggu. Contohnya udah seperti Bali, Jogja itu udah, Jakarta itu kota-kota besar udah pasti karena masih diserang. Dan sampai sekarang ini memang belum bisa ada satu solusi yang pasti, ya betul itu alasannya memang banyak NKRI dan segala macam ya. Tapi pemerataan juga nggak terjadi, masalahnya itu sekarang secara nasional. Sehingga ini mengganggu, sebenarnya urban ini kan banyak membuat perubahan yang besar. Dan kita pun pasti berusaha, pikiran kita pasti efisiensi, efektif, cari tenaga yang lebih murah. Nah kan begitu sebenarnya kan.